Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Cheng Jinwoo sangat terdiam. Apakah kamu mencoba memenuhi syarat sebagai pemimpin guild? Iya kakak. Untungnya, Cheng Jinwoo tidak memesan kopi. Kalau tidak, dia mungkin menyemprot kemana-mana. Kamu ingin menjadi pemimpin guild? Ceritanya panjang, Kak. Wajah Liu Chenhao tampak lebih merah dari sebelumnya. Tolong pastikan untuk mendengarkan apa yang harus saya katakan, saudara. Cheng Jinwoo yang masih ragu-ragu tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan duduk lagi. Oke, mari kita dengarkan. 1 jam telah disepakati, dan masih ada banyak waktu. Anda masih bisa mendengarkannya. Liu Chenhao juga dengan cepat duduk berhadapan dengan Cheng Xiaoyu. Seperti yang kakakku katakan, aku ingin mendapatkan kualifikasi untuk menjadi pemimpin guild. Tidak sulit untuk mendapatkan kualifikasi sebagai pemimpin guild. Selama ada lebih dari 20 pengalaman pertempuran tim. Setelah memenuhi syarat ini, seseorang dapat memperoleh kualifikasi sebagai pemimpin guild selama mereka lulus tes tertulis sederhana. Tentu saja, tidak ada yang mau bergabung dengan guild yang dibentuk oleh orang yang tidak kompeten. Jika guild tidak dapat mempertahankan jumlah minimum anggota, guild akan bubar dengan sendirinya. Liu Chenhao melanjutkan. Meski belum diumumkan ke publik, sepertinya ayahku akan membentuk guild. Maksudmu Liu Chen Construction ingin membentuk guild? Ya. Konstruksi Liu Chen adalah salah satu perusahaan terbaik di Cina. Usahanya tidak hanya bergerak di industri konstruksi, tapi juga merambah ke bidang lain. Baru-baru ini juga terdengar bahwa mereka telah meraup untung besar melalui industri yang berhubungan dengan pemburu. Perusahaan seperti itu ingin membentuk guildnya sendiri? Melihat minat Cheng Jinwoo, Liu Chenhao menjelaskan dengan lebih bersemangat. Ayahku ingin menemukan beberapa pemburu yang kuat untuk membentuk guild besar, dan menempatkan semua bisnis yang berhubungan dengan pemburu di guild. Jika suatu perusahaan ingin terlibat dalam industri yang berhubungan dengan pemburu, ia perlu bekerja sama dengan serikat pekerja. Karena hanya dengan bantuan guild skala besar, akan ada saluran untuk mendapatkan kristal ajaib, mayat monster, atau batu mana di ruang bawah tanah level A atau B. Jadi begitukah artinya menjadi mandiri sekarang? Itu dia, saudara. Dengan sumber keuangan Liu Chen, tidak menjadi masalah untuk membentuk guild besar. Tapi pertanyaannya adalah siapa yang harus menjalankan guild besar ini? Ayah ingin mempekerjakan pemburu tingkat S sebagai pemimpin guild, biarkan kakakku menjadi wakil ketua, dan kemudian membentuk guild dengan metode operasi perusahaan. Tapi, Cheng Jinwoo tahu apa yang ingin dikatakan Liu Chenhao selanjutnya. Karena dengan cara ini, terlalu banyak faktor yang tidak pasti. Pemimpin memiliki kekuatan besar di guild. Bahkan jika pemimpin dipekerjakan oleh wakil pemimpin, jika nanti ada konflik antara kedua pihak, pemimpin kemungkinan besar akan mengambil serikat untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, hanya ada satu metode yang tersisa. Alangkah baiknya membiarkan seseorang yang tidak akan pernah mengkhianati majikannya menjadi pemimpin. Saudara laki-laki sendiri atau anak laki-laki sendiri. Putra Liu Minghan adalah Liu Chenhao yang duduk di depannya. Itu juga ide kakakku untuk membiarkan perusahaan terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan pemburu. Kakak laki-laki Liu Chenhao adalah seorang pengusaha terkenal di usia 30-an. Sebaliknya, meski dengan kemampuan pemburu derang, kakak berusia 22 tahun itu hanyalah seorang mahasiswa. Ketua lebih memilih putra sulung untuk menggantikan ketua guild. Meskipun putra tertua bukan pemburu, dia juga bisa menjadi pemimpin guild. Bagaimanapun juga, dia memiliki pengalaman yang kaya dalam industri yang berhubungan dengan pemburu. Jadi, kamu mencoba meyakinkan ayahmu untuk menjadikanmu guild master? Itu benar, saudara. Baru pada saat itulah Cheng Xiaoyu mengerti alasan mengapa Liu Chenhao merayu dia seperti ini. Bahkan jika dia menyewa pemburu tingkat tinggi untuk mendapatkan kualifikasi sebagai pemimpin guild untuknya, kualifikasi ini tidak berbeda dengan membelinya dengan uang. Tetapi jika dia berhasil menyelesaikan 20 pertempuran kelompok dengan pemburu yang memiliki level yang sama dengan dirinya, hasilnya akan berbeda. Tidak hanya dia akan mengubah pikiran ayahnya, tetapi dia juga akan diakui karena keterampilan kepemimpinannya. Ini adalah rencana Liu Chenhao. Setelah Liu Chenhao menjadi pemimpin guild, dia bisa menyewa pemburu level S untuk menjadi wakil pemimpin, dan kemudian mengumpulkan beberapa pemburu yang kuat, lalu semua masalah akan terpecahkan.
Hanya ketika setidaknya salah satu pemimpin dan wakil pemimpin memiliki kekuatan yang kuat, seorang pemburu akan bergabung dengan serikat. Oleh karena itu, Liu Chenhao harus berhasil menyelesaikan 20 pertarungan tim. Kakak, tolong bantu aku. Aku hanya punya kamu, kakak. Liu Chenhao menunduk. Jika bukan karena Cheng Jinu, dia mungkin sudah mati dalam pertempuran tim pertama. Laba-laba besar sekali, Huang Dongxi sekali. Kedua kali dia hampir mati. Jadi dia membutuhkan pasangan yang kuat. Kakak bisa dipercaya. Meskipun dia adalah orang berdarah dingin yang dapat melenyapkan semua musuh tanpa mengedipkan matanya, dia tidak akan menginjak-injak kehidupan orang lemah semaunya, juga tidak akan mengingini hal-hal yang bukan miliknya. Cheng Jinu adalah orang yang paling cocok. Tapi untuk Cheng Jinu, dia tidak membutuhkan Liu Chenhao. Jadi, Seong Jinu bertanya, apa yang bisa saya dapatkan? Mendengar ini, Liu Chenhao dengan senang hati mengangkat kepalanya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah dia siapkan. Di atas adalah tampilan atas beberapa bangunan. Cheng Jinwu mengambilnya. 1 tahun setelah saya menjadi pemimpin guild, saya akan mentransfer ini atas nama kakak tertua. Tentu saja, saya akan pergi untuk notaris, sehingga kakak tertua tidak perlu khawatir. Memasuki ruang bawah tanah tingkat C19 kali dan properti senilai 200 juta. Cheng Jinwu mengaitkan bibirnya. Selama kamu bisa menjadi pemimpin guild, semua ini tidak penting, bukan? Itu benar, kakak. Pada hari itu, Liu Chenhao tahu bahwa apapun bisa terjadi di penjara bawah tanah. Jika seseorang tidak cukup baik, akibatnya akan sangat serius, bahkan nyawa bisa hilang. Tapi Cheng Jinwu berbeda. Sebagai pemburu level E, dia sendiri melenyapkan bos level C dan banyak pemburu level C. Kakak setidaknya kelas B atau bahkan lebih tinggi. Bekerja sama dengan Cheng Jinwu, mungkin 19 pertarungan tim tidak akan menjadi masalah. Selama dia bisa menjadi pemimpin guild, 200 juta orang tidak masalah sama sekali. Dia tidak akan menolak lamaran saya. Liu Chenhao memperhatikan ekspresi Cheng Xiaoyu dengan cemas. Bagaimana cara melakukannya? Cheng Jinwu melamun. 200 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. Hadiah pertama lotre hanya 1 juta. Dan dibutuhkan 20 kemenangan untuk mencapai jumlah ini. Dan properti akan menghargai nilainya. Jika itu adalah pemburu biasa, pasti akan segera ditandatangani dan dicap. Tapi Seong Jinwu tidak biasa. Unik. Dia adalah satu-satunya pemburu yang dapat ditingkatkan. Jika dia terus meningkatkan seperti ini, suatu hari dia akan menjadi pemburu peringkat S atau bahkan lebih tinggi. Jika kamu bisa menjadi pemburu kelas S, 200 juta bukanlah apa-apa. Setoran untuk menandatangani kontrak dengan pemburu peringkat S telah mencapai ratusan juta. Ini jauh di luar jangkauan bintang-bintang itu. Di era ini, jumlah pemburu senior mewakili kekuatan suatu negara. Perlakuan terhadap pemburu peringkat S jauh melampaui apa yang bisa dibayangkan orang biasa. Jadi bagi Cheng Jinwu sekarang, yang terpenting bukanlah uang, tetapi menjadi lebih kuat. Jika Anda ingin menjadi lebih kuat, lebih nyaman menyendiri. Semakin sedikit ketidakpastian semakin baik. Jika Anda berburu dengan orang lain, poin pengalaman Anda akan berkurang dan tindakan Anda akan merepotkan. Pertarungan tim ini adalah contoh yang bagus, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Cheng Xiaoyu bahkan mengancam Liu Chenhao. Selain itu, Anda harus mematuhi jadwal tim, sehingga efisiensi akan berkurang. Jika Anda menghasilkan uang, Anda dapat menghasilkan lebih banyak. Sayang sekali, tapi aku masih harus menolak. Saat Cheng Jinwu hendak berbicara. Tunggu sebentar. Dia memikirkan cara yang bagus untuk mendapatkan waktu dan uang pada saat yang bersamaan. Jika demikian, begitu Cheng Xiaoyu mengangkat kepalanya, dia bertemu dengan tatapan gugup Liu Chenhao. Aku punya satu syarat. Ekspresi Liu Chenhao menyala seketika. Kakak, beritahu aku. Apakah dia masih sangat bahagia setelah mengatakan kondisinya? Cheng Jinwu menyingkirkan senyumnya dan berkata, kamu dan aku, hanya kita berdua yang pergi. Apa? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.